Oke. Nah, pada hari ini, webinar hari ini kita akan, menurut saya sangat menarik ya, sangat menarik karena adalah suatu membahas mengenai paradigma, perubahan paradigma dalam strategi treatment untuk karsinoma hepatoseluler. Tadi sudah disampaikan dari Dr. Hasim, dari MC juga sebagai pendahuluan membawakan bagaimana karsinoma hepatoseluler ini menjadi suatu penyakit yang menurut kita lihat sehari-hari itu makin banyak, ya, makin banyak. Jadi ada beberapa perubahan-perubahan di mana kalau disebut paradigma itu adalah metode atau pola. Sebagai pendahuluan, mungkin penata laksanaan pada karsinoma hepatoseluler ini kan sangat berkembang, makin hari makin berkembang. Tentu perlu diagnosa ataupun manajemen yang tepat dalam hal ini. Seperti kita ketahui mulai dari reseksi, transarterial kemoembolisasi, hepatik arteri infusion kemoterapi, sampai adanya obat-obat yang bersifat molekular target. Dengan demikian, saya mulai saja langsung ke sesi ilmiah dengan mengundang pembicara pertama, Ibu Dr. Farda Akil, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Saya bacakan sedikit kurikulum vitae beliau. Beliau tamat penyakit dalam tahun 2004 dari Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian menyelesaikan pendidikan gastroenterohepatologinya di tahun 2007, dan beliau sampai saat ini sebagai staf pengajar dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Gastroenterohepatologi di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo dan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini masih sebagai internis konsultan di berbagai rumah sakit umum dan di rumah sakit swasta di Makassar. Waktu dan tempat, Dok, kami persilahkan selama 20 menit. Silahkan. Ya, terima kasih Dokter ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah mengenai bagaimana treatment dan manajemen karsinoma sel hati. Jadi di seluruh dunia berdasarkan data Global Cancer Observatory atau Globocan, kanker hati menempati tingkat ke-7 secara insiden dan ke-4 mortalitas dengan kasus baru lebih dari 900.000 dan 830.000 kematian. Di Indonesia, dengan penduduk sebesar 237 juta, insiden dan mortalitas karsinoma sel hati ini menempati tingkat keempat dengan kematian lebih dari 20.000 dan dengan 5 tahun prevalensi lebih dari 22.000 kasus. Data dari karsinoma sel hati Makassar yang dipresentasikan pada APASAL 2020 menemukan 118 kasus per tahun dengan usia rata-rata 53 tahun dengan penyebab utama adalah hepatitis B. Kebanyakan karsinoma sel hati tanpa sirosis hati dengan staging BCLC atau Barcelona Clinic Liver Cancer B dan prognosis Child-Pugh B. Hepatocellular karsinoma utamanya berasal dari hati yang sirosis. Ketiga inflamasi yang berulang dan fibrinogenesis berpredisposisi hati menuju displasia dan transformasi keganasan. Beberapa gen berimplikasi terhadap patogenesis karsinoma sel hati yang terbagi atas 4 grup utama, yaitu gen yang mengatur respon kerusakan DNA, gen yang berhubungan dengan kontrol siklus sel, gen yang berhubungan dengan penekanan pertumbuhan dan apoptosis, dan gen yang bertanggung jawab untuk interaksi sel dan transduksi signal, yang nanti pada akhirnya merupakan dasar dari tata laksana terapi sistemik. Hepatokarsinogenesis ini akan diawali oleh hilangnya heterosigositas, mutasi somatik, adanya metilasi dan atau inaktivasi dari fungsi hati itu sendiri. Kita juga tahu bahwa penyebab hepatitis virus B dapat menyebabkan
karsinoma sel hati tanpa sirosis, di mana hepatitis virus D ini akan berinteraksi atau berintegrasi dengan genom DNA yang menyebabkan tidak stabilnya genom dari host dan terjadi perubahan kromosom yang pada akhirnya akan mengawali hepatokarsinogenesis. Beberapa faktor yang menentukan prognosis dari karsinoma sel hati itu tersebut terdiri atas adanya staging dari tumor itu sendiri, bagaimana fungsi hati, bagaimana keadaan dari pasien itu sendiri berdasarkan usia ataukah status performance pasien, dan adanya outcome dari intervensi spesifik yang nantinya yang akan diberikan pada pasien dengan karsinoma sel hati. Dengan faktor predisposisi yang kita lihat di sini adalah yang paling banyak disebabkan oleh sirosis hati dan hepatitis virus B. Gambar ini menunjukkan tonggak sejarah tata laksana karsinoma sel hati seiring dengan perkembangan keilmuan dan teknologi yang telah dimulai sejak tahun 1981. Yang dalam perkembangannya, saat ini terapi target merupakan tata laksana yang saat ini berkembang dan banyak dilakukan studi-studinya. Saat ini berdasarkan pedoman dari Eropa, Amerika, dan Asia Pasifik, begitu pula pedoman pada Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia merekomendasikan klasifikasi Barcelona Clinic Liver Cancer atau BCLC untuk menjadi acuan tata laksana karsinoma sel hati yang membagi atas staging 0 atau tahap sangat awal, staging A tahap awal dengan kedua staging mempunyai survival 5 tahun, staging B atau tahap intermediasi dengan survival 2,5 tahun, staging C tahap lanjut dengan survival lebih dari 10 bulan, dan staging D tahap terminal dengan survival 3 bulan. Derajat bukti yang kuat yaitu 1 dan 2 merupakan rekomendasi untuk berbagai terapi dari karsinoma sel hati berdasarkan kelas staging dari Barcelona Clinic Liver Cancer yang dapat kita lihat pada slide ini. Di mana untuk Indonesia sendiri tata laksana seperti reseksi, pemberian kemoembolisasi, dan beberapa obat-obat target terapi sistemik itu sudah ada di Indonesia, begitu pula dengan tindakan ablasi. Tata laksana opsi manajemen untuk karsinoma sel hati secara general kita bagi menjadi 3, yaitu tata laksana secara invasif, yang dengan kata lain adalah pembedahan dengan cara reseksi hati dan transplantasi hati. Yang kedua dengan tata laksana invasif minimal atau yang kita sebut dengan terapi lokoregional dengan berbagai macam bentuk, mulai dari ada microwave, ada radiofrekuensi, ada perkutan etanol, dan ada transarterial kemoembolisasi. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara non-invasif atau yang kita sebut dengan terapi sistemik dengan menggunakan stereotaktik radioterapi dengan menggunakan obat-obatan seperti tirosin kinase inhibitor dan imunoterapi yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Irsan dan Dr. Lutfi. Untuk reseksi hati, ini adalah merupakan pilihan untuk pasien-pasien karsinoma sel hati, terutama mereka yang bukan sirosis. Direkomendasikan untuk karsinoma sel hati dengan ukuran yang single, dan kalau memang bisa lebih besar, lebih dari 2 cm pada beberapa kondisi. Dengan syarat bahwa fungsi hati ini masih bagus, dan begitu juga dengan volume hati masih mencukupi untuk memaintenance fungsi dari hati itu sendiri. Adapun mortalitas reseksi hati pada pasien sirosis yang dilakukan tindakan seperti ini mencapai kurang dari 3%. Di luar dari kriteria non-sirotik, ini adalah kriteria pasien yang sirosis yang dapat dilakukan reseksi hati. Untuk transplantasi hati, ini
Kegunaan dari terapi transplantasi hati ini kita bagi menjadi pasien-pasien yang sudah mengalami sirosis ataukah pasien-pasien yang dengan karsinoma sel hati disertai dengan sirosis. Tujuan transplantasi hati pada pasien dengan sirosis hati ini sebenarnya untuk perbaikan jangka panjang sirosis hatinya itu sendiri. Sementara untuk pasien dengan karsinoma sel hati yang disertai sirosis hati yang dilakukan transplantasi hati, ini adalah untuk memperbaiki faktor-faktor prognostik ataukah dalam berbagai bentuk grup ini difokuskan untuk memperbaiki hasil dari post transplantasi itu sendiri. Ini adalah tabel yang memperlihatkan bagaimana modalitas transplantasi hati maupun reseksi hati, baik pada pasien transplantasi hati yang menggunakan donor hidup maupun donor yang mati. Berdasarkan indikasi, keuntungan, kerugian, dan strategi optimalisasi yang bisa kita lakukan. Untuk terapi lokoregional ini umumnya digunakan untuk indikasi terapi kuratif maupun paliatif, termasuk bahwa terapi ini dapat dilakukan dengan berulang dan disertai juga dikombinasikan dengan terapi reseksi hati yang juga merupakan jembatan untuk dilakukannya nanti transplantasi hati dan menurunkan staging dari BCLC sehingga memenuhi kriteria untuk dilakukan transplantasi atau reseksi hati. Kita bagi menjadi terapi lokoregioner menjadi 3, yaitu yang menggunakan ablasi, radiofrekuensi, yang menggunakan terapi arterial, dan yang menggunakan radioterapi. Ini adalah tabel yang memperlihatkan bagaimana teknik-teknik lokoregional dalam tata laksana karsinoma sel hati, mulai dari teknik yang dilakukan, kemudian indikasi, apa keuntungan maupun kerugian dari teknik lokoregional. Untuk sistemik terapi, treatment sistemik terapi digunakan terutama untuk multitarget tirosin kinase dan untuk imun checkpoint inhibitor. Berdasarkan studi penelitian memperlihatkan bahwa survival rate pada pasien dengan karsinoma hati untuk memperbaiki survival ini dapat dicapai dengan pemberian terapi sistemik dan beberapa obat-obatan terapi sistemik ini telah dilakukan persetujuan untuk diberikan pada pasien-pasien karsinoma sel hati. Salah satu jenis dari tirosin kinase inhibitor ini yang merupakan salah satu contoh obat dari sponsor kita adalah lenvatinib yang nantinya akan dibahas lebih khusus oleh Dr. Lutfi. Ini adalah perkembangan dari terapi sistemik dalam manajemen karsinoma sel hati. Kita bisa lihat bahwa terapi sistemik pertama kali adalah sorafenib yang di-approve sejak tahun 2007. Kemudian selanjutnya pada tahun 2018 terapi lenvatinib atau Lenvima ini merupakan salah satu terapi pilihan sebagai first line pada pasien dengan karsinoma sel hati yang tidak dilakukan reseksi atau kontraindikasi dilakukan reseksi. Tabel ini menunjukkan perbedaan atau gambaran perbedaan antara beberapa panduan dalam tata laksana karsinoma sel hati berdasarkan pedoman dari Amerika, Asia Pasifik, yang di mana Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia juga sebenarnya mengikuti dari Asia Pasifik dan panduan dari Eropa. Di sini untuk transplantasi hati untuk menurunkan stagingnya ini direkomendasikan oleh Amerika. Sementara untuk terapi lokoregional
ini umumnya rata-rata memang direkomendasikan untuk semua pedoman internasional. Untuk radioterapi ini hanya direkomendasikan oleh Asia Pasifik ketika terapi lokoregional tersebut tidak berhasil. Sementara untuk terapi sistemik ini umumnya memang diberikan atau diindikasikan pada semua pedoman internasional dengan treatment yang dipilih adalah sorafenib dan untuk Eropa menggunakan sorafenib dan lenvatinib sebagai first line untuk karsinoma sel hati. Saat ini terapi yang berdasarkan staging dari BCLC mempunyai batas-batas yang mulai kabur seperti reseksi hati, misalnya dapat digunakan untuk karsinoma sel hati lanjut, terapi transarterial, kemoembolisasi dapat membantu sebagai jembatan untuk tumor tahap awal, sementara untuk strategi ablasi dapat digunakan pada karsinoma sel hati ukuran besar dengan hasil yang baik. Biologi karsinoma sel hati dengan dasar penyakit hati memang dibutuhkan kerjasama multidisiplin dan evaluasi individu pasien untuk mencapai perbaikan maksimal tumor tanpa mengganggu fungsi hati secara signifikan seperti yang telah disampaikan oleh Dr. Hasim. Sebagai kesimpulan dari presentasi saya pada hari ini bahwa modalitas terapi multiple memang saat ini telah tersedia terutama juga di Indonesia dan beberapa modalitas-modalitas tata laksana untuk karsinoma sel hati saat ini juga sedang dalam tahap penelitian. Dengan adanya kompleksitas penyakit dari karsinoma sel hati karena kita tidak saja hanya mengobati karsinoma sel hati tapi juga etiologi dari penyakit hatinya itu sendiri, sehingga tata laksana pendekatan multidisiplin juga merupakan salah satu tata laksana yang penting pada karsinoma sel hati. Dengan di sini adanya pencegahan maupun deteksi awal dan terapi yang sudah berkembang saat ini bisa memperbaiki prognosis dan survival dari karsinoma sel hati dibanding beberapa dekade yang lalu yang umumnya pasien-pasien sudah diberikan ultimatum bahwa mereka pada akhirnya akan terjadi kematian. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya akhiri presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Farda Akil atas pemaparan yang jelas dan lengkap tadi, dokter, mengenai terapi dan manajemen karsinoma hepatoseluler.